Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan bank digital lagi nih, yakni adalah Bank Aladin Syariah Tbk dengan kode emiten BANK atau bank. Ya, kode emitennya itu bagus sekali ya, tentu saja ini memberikan nilai tambah bagi saham ini, bank ini. Ya, kita akan berkenalan dengan bank dengan dilihat dari bidang yang mereka jalankan. Sebelumnya saya sudah pernah membuat konten tentang bank digital ya, banyak sekali, dan juga ada salah satu bank yang saya coba aplikasinya yakni dari BCA yaitu Blue ya. Dan sampai sekarang sih saya tidak menemukan masalah dalam sisi bank digital ya. Blue sendiri merupakan bank digital pertama yang saya coba dan saya rasa sih memang menarik sih. Dan untuk Aladin ini juga sama bergerak di bidang bank digital ya. Tentu saja itu mungkin kelebihannya sama dengan Blue seperti bebas biaya admin dan juga bunganya juga cukup tinggi untuk berbagai jenis tabungan ya. Kalau yang Blue itu kan ada jenis Blue Deposit, ada juga lagi Blue apalagi ya, Blue Gather juga ada yang itu bunga tabungannya per tahun itu bisa sampai 3-4%. Tinggi sekali dibandingkan tabungan kita yang konvensional ya, yang bunganya mungkin cuma 0,5% per tahun lah ya, lebih rendah daripada inflasi. Jadi untuk bank digital memang menawarkan banyak sekali kelebihannya, termasuk dengan Bank Aladin ini sendiri atau bank ya, bukan bank BNI, bank Mandiri atau bank lainnya, tapi memang kode sahamnya bank ya, jadi kita tidak boleh salah ya. Jadi bank ini ya simple aja sih bisnisnya. Sebagai bank yang perlu kita lihat itu adalah tentang bagaimana mereka manajemen dan juga keunggulan yang mereka tawarkan yang berbeda daripada bank digital lainnya ya. Dan juga bank ini merupakan salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia ya, yakni adalah Alfamart yang juga mengandeng Bank Aladin Syariah untuk mengembangkan bisnis mereka ya. Tentu saja ini menjadi angin segar bagi pemegang saham bank, karena tentu saja melalui kerjasama ini kinerja daripada bank sendiri akan terdongkrak ya, karena transaksinya akan lebih besar, dikenal lebih banyak orang, dan juga akan mendapatkan cuan yang dapat direalisasikan antara Bank Aladin dengan Alfamart ya, karena Alfamart sendiri juga cukup besar sebagai saingan dari Indomaret sebagai perusahaan retail terbesar di Indonesia ya. Kita akan berkenalan dengan Dewan Komisaris dan direksinya. Ya, kita akan lihat di sini yang pertama dari Dewan Komisaris, Bapak Nurdias Arvin Pati Sahusiwa sebagai Presiden Komisaris Independen. Lalu ada lagi Bapak Ationo Teguh Basuki sebagai komisaris, lalu Ibu Francisca Ekawati sebagai komisaris independen. Lalu ada lagi Bapak Rudi Hamdani sebagai komisaris independennya. Oke, dan ini ada pengecualiannya, ada tanda bintang di sini, artinya akan efektif setelah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh otoritas jasa keuangannya. Jadi ada tesnya juga. Lalu kita akan melihat direksinya. Yang pertama Bapak Diota Marsudi sebagai Presiden Direktur. Ya, sama ya, ini juga lagi di tes. Lalu ada lagi Bapak Basuki Hidayat sebagai Direktur Operasional. Lalu ada lagi Bapak Muhammad Riza sebagai Direktur Bisnis. Lalu ada lagi Ibu Baik Nadia Zuriatin sebagai Direktur Kepatuhan. Lalu ada lagi Ibu Firdira Sari sebagai Direktur Digital Banking. Lalu ada lagi Bapak Willy Hambali sebagai Direktur Keuangan dan Strategi. Karena ini juga ada tanda bintangnya ya. Nah, ini juga Bapak Budi Kusmiantoro sebagai Direktur Teknologi Informasi. Ya, mau dites dulu yang ada bintangnya itu. Lalu ada lagi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama Bapak Asrorun Niam Soleh sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Lalu ada lagi Bapak Solahuddin Al-Ayub sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Lalu selanjutnya ada Sekretaris Perusahaan Ibu Mayang Eka Putri sebagai PJS Corporate Secretary. Lalu ada lagi Komite Audit yang tadi ya, ada Ibu Francisca Ekawati sebagai Ketua Komite Audit. Lalu ada Bapak Andreas De Sosanto sebagai anggota Komite Audit. Lalu ada lagi yang terakhir, Komite Remunerasi dan Nominasi, yakni Ibu Francisca Ekawati lagi sebagai Ketua Komite Audit. Lalu ada Bapak Ationo Teguh Basuki sebagai Komisaris.
ada lagi Ibu Linda Setiawan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Ya, demikianlah tentang bank. Dan sekarang kita akan melihat kinerja keuangan daripada bank ini di RTI Bisnis. Dan beginilah penampakan fundamental daripada bank. Kita lihat di sini, ya mereka baru IPO ya tahun 2021, jadi ya nggak terlalu banyak yang bisa kita lihat di sini. Dan juga belum bagi dividen ya, karena masih baru. Kita lihat di sini tahun ini mereka masih minus ya. Di ya itu nilai minus buat bank. Di sisi fundamental sudah pasti minus semua ya, nggak ada yang menarik. Di sisi valuasi juga cukup mahal. PBV-nya udah 29 kali. Well, very expensive. Jadi di sisi profitability udah langsung minus karena labanya juga minus. Di sisi liquidity untuk bank, sebagai bank ya, di cash ratio 17% itu sudah lumayan ya, apalagi quick ratio-nya 1351%. Very nice untuk bank ini ya, karena bank itu memang kalau cashnya memang dihitung cash berbanding hutang jangka pendeknya ya. Hutang itu kan datang dari debitur kita yang menabung di sana, jadi terhitung sebagai hutang. Jadi kalau bank itu hutang yang besar itu nggak masalah, yang penting asetnya itu masih cukup untuk membayar hutang jangka pendeknya ya, karena quick ratio itu meskipun itu hutang tapi itu juga aset gitu teman-teman ya. Jadi untuk bank ini ya saya akan katakan mahal sekali teman-teman ya, jadi saya akan auto skip untuk saham bank ini. Kalau untuk menunggu sampai dia masuk ke harga wajar sih nggak mungkin, karena menurut saya sih nggak mungkin, karena bank ini memang kalau saya sebagai fundamentalis tidak bisa melihat proyeksi masa depan, karena saya lebih melihat hasil fundamental yang real masa sekarang ya. Kalau untuk proyeksi ke masa depan kan saya kan kurang paham, karena kalau untuk masa depan kan itu kan masih jauh banget ya. Kalau misalnya untuk bank digital ini kan masih banyak saingan, dan juga memang prospek kedepannya juga cukup cerah. Makanya banyak sekali yang menjadi bank digital sekarang ya. Ada Bank Jago, ada BABP juga ada ya, lalu ada lagi Blue, Bank Bidika BCA, semuanya masuk ke bank digital. Dan juga tentu saja kalau kurang jago untuk menghadapi persaingan akan terlempar keluar. Jadi untuk bank ini saya akan tunggu sampai prospeknya lebih bagus, labanya lebih banyak, dan juga pangsa pasarnya juga mendominasi, sehingga bank ini layak untuk diinvestasikan. Demikianlah tentang bank, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.